Hmm, mau masak dulu porsi makanku satu hari ya. Jangan di eh ya kayak gitulah. Ah, betul kamu itu. Ya, betul. Masak ya. Masaknya ya kayak gini aja. Aku nggak dikasih garam atau apapun, cuman black pepper tok. Sambil lihat YouTube. Makan itu yang penting sehat, ada tempe, daging, kalau ada sayuran, telur. Jangan terlalu makan yang berlemak, gorengan, karena usiaku udah mau hampir udah kepala 3 ke atas ya, jadi makan itu harus apa ya, harus dijaga juga kayak gitu. Belum. Biasanya kalau masak lihat YouTube, makan dengerin YouTube juga, ya tiap hari sepi lah. Kayak gini aja, goreng 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 goreng, udah matang nggak makan. Aku beli ayam ini ya, aku cuma belinya itu apa, cuman apa sih bahasanya itu, aku tuh kenal juga bahasanya deh. Itu belinya itu yang murah-murah aja ya, daging ayam cuman dadanya aja gitu, yang udah ada. Kalau di sini itu udah dibungkus-bungkus di Kaibo, aku belinya di Kaibo itu $19, lebih sedikit lah, kayak gitu. $19 itu yang satu peresekan itu loh, yang banyak itu bisa jadi 1 minggu aku makan. Jadi ya lumayan ngirit juga. Terus kalau ada tambahan ya bisa beli tempe, bisa beli sosis, atau bisa beli sayuran. Jadi lumayan irit, $19 Hongkong ya, bisa makan 1 minggu. Yang penting badan sehat.
makan itu yang penting bersyukur aja ya. Kalau banyak bersyukur, apapun makanannya pasti terasa enak kayak gitu guys. Tinggal masak tempenya. Aku selalu makan sama roti ya, roti gandum. Amoy, amoy, amoy. Mantap.
Kamu ngecupin nah. Hari dong. Tempe, telur, sosis, ayam. Omongan seperti itu, saya ngomong ke mbaknya, Mbak, kayaknya bapak ini nggak mau mati di rumah sakit deh, saya bilang gitu. Udah, kalau memang mau dulu dibawa pulang silahkan. Ya mas kadang gitu. Tadi saya masuk lagi, kasur pasiennya saya dipakai itu di atas. Jadi saya putar lagi ke area GD, itu sudah nggak apa-apa, cuma bawa orang doang. Saya masuk sama security, saya masuk itu sudah ada orang, jam 1 malam, nggak ada orang sama sekali. Semuanya di dalam, lorong itu sepi, nggak ada suara. Yang itu cuma tikus suaranya mbaknya. Ini ada videonya mas. Oh ada mas. Jadi lorongnya seperti itu. Nah itu ada suara benturan kasur, benturan itu seret. Itu ada suara, ada alarm tis ya di belakang dari kamar, bukan di belakang saya persis ada yang dorong ke kasur pasien itu. Wah terus diseret. Gitu. Ya itu yang bikin. Akhirnya saya kabur ke atas, ambil orang yang sakit itu. Saya ambil orang sakit, saya pasang musikanya, saya bawa pulang. Dalam perjalanan pulang, alhamdulillah nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, nggak ada kendala. Cuma dari tadi perkiraan saya bapak yang saya bawa sebagai kali ini kayaknya sudah meninggal. Kayaknya sudah meninggal sampai rumah, nyampe rumah itu sudah dalam keadaan meninggal. Tahunya feeling saya aja gitu, karena dari awal saya feelingnya sudah meninggal tuh bapak, sudah diperiksa sama dokter juga meninggal. Tapi 15 menit berikutnya tidak boleh dikembali. Akhirnya saya ngomong ke pihak keluarga, besok pagi tolong dijadikan antri. Kalau menurut saya ini bapak udah meninggal. Pas diperiksa sebelum subuh saya telepon sama anaknya, bapaknya yang udah meninggal.
kebetulan oksigen yang dipakai itu kan oksigen saya pinjemin oksigen, jadi sekalian orangnya mau kembalikan oksigennya gitu, akhirnya saya ngambil oksigennya ke Madura. Diceritain nggak itu bapaknya dulu proses sebagai apa? Tukang beca biasa, jadi tiap harinya ya ngaji beliau gitu, ngaji biasa di kampung tuh sering ngaji ikut itu sama majelisnya seorang kiai, seorang habib itu saya sering ikut. Itu kebetulan yang ikut saya juga salah satu seorang habib ya, salah satu tokoh di situ yang minta tolong untuk ngambil ini orang untuk dipulangkan ke Madura. Gitu mas. Ada lagi pengalaman yang kerekam sama kamera? Sama kamera itu kalau sosok nggak ada sih mas, cuman suara-suara sering itu. Gimana tuh, ada video? Ada mas, suara cewek nangis gitu. Cuman saya selama merekam tidak dengar apa-apa. Setelah proses upload itu banyak yang komentar kok, ada suaranya orang nangis bang, kayak gitu ya. Jam 1.44 Soko Benah, Lengger Sampang, habis pulang. Lihat medannya guys. Tuh, ini apa guys? Makanan guys. Tuh. Aduh, jalannya guys. Aduh, ini gede. Suara apa itu tadi? Mungkin boleh diceritain dulu mas. Iya. Kalau ini memang saya jalan itu jam 2 ya, kalau misalnya tadi jam 2, sejak jam 2. Itu saya ambil jenazahnya di rumah warga, bukan di rumah sakit. Itu memang tengah malam saya berangkatnya itu, tengah malam. Jalan itu kebetulan pelosok mas. Tapi jalan masuknya lumayan enak. Pas masuk ke dalam kampungnya itu yang agak kayak jalan pegunungan. Di Lengger itu memang dataran tinggi kayak pegunungan gitu. Saya masuk situ, nyantai biasa, seperti biasa. Saya disuguhin rokok, disuguhin kopi, biasa gitu. Di situ saya langsung pulang, ditawari-tawaran tuh. Mas saya kawal nggak? Nggak apa. Kayaknya saya apal deh, jangan sini saya bilang gitu. Belum aja saya apal. Ya udah, saya jalan gitu. Saya bikinlah video seperti itu. Waktu merekam ya nggak ada satu suara pun yang terdengar itu nggak ada. Oh gitu, nggak ada. Saya merekam nggak ada suara yang kayak perempuan nangis, nggak ada. Saya cuma merekam aja. Saya bikin vlog memperlihatkan suasana malam itu tadi, jalan yang sempit, jauh dari rumahan. Itu saya gitu. Cuma memperlihatkan jalan yang serem gitu lah istilahnya, gelap. Yang ini saya nggak tahu apa. Justru yang komentar itu suara apa ya gitu. Kok ada orang yang nangis ya? Kayak gitu. Kayak ada cewek-cewek nangis di dalam. Saya nggak tahu. Habis itu setelah komentar itu baru saya dengar lagi. Oh ternyata benar ada suara. Tapi selama proses perekaman saya nggak dengar apa-apa. Itu memang jalannya kosong, naik gunung gitu. Jalannya itu sepi banget, jauh. Kampung satu sama kampung lain itu bedanya sama sawah. Luas. Tapi nggak ada musang tuh, suara musang? Nggak ada mas. Kalau musang nggak kedengeran dari depan. Oh dari luar. Iya. Itu nggak dengar. Nggak kedengeran. Kalau ada musang nggak kedengeran. Ini nggak kedengeran sama sekali. Jadi saya itu jalan seperti biasa. Cuma dia perasaan untuk merinding masih ada. Itu apa lagi pengalaman yang mau ceritain? Ya kalau yang suara nangis ini ada dua di video. Mungkin ada dua video. Yang satu di daerah yang saya lewatin Keranda Gerah itu tadi. Itu juga ada suara nangis. Sama saya bawa jenazah, bukan jenazah yang aneh-aneh, orang sakit biasa di rumah. Saya bawa sama 3 keluarganya juga. Dan itu pas perjalanan baru di tengah sawah itu ada suara orang nangis juga. Yang ini videonya. Cuma itu suka tidak mau. Mungkin lagi. Yang bikin yang belum tahu ya. Saya nggak pernah berdua sekarang itu. Muncul sendiri juga. Di video saya itu muncul seperti itu. Suara nangis itu. Nah, kalian dengar tadi suara apa ya? Kalau misalnya kalian dengar, boleh komen di bawah. Kira-kira suara apa sih? Ada juga mas, ini yang sebenarnya yang paling ngeri ini kan saya. Selain yang keranda tadi, ini yang paling ngeri. Saya ini pernah ambil jenazah seorang perantauan dari Madura, nggak punya sanak famili, nggak punya anak di sini, nggak punya suami. Dia merantau di sini jualan, kalau nggak salah jualan es atau apa gitu. Ketika dia sakit, yang urus semuanya Pak RT. Yang urus semuanya Pak RT. Sampai beliau pun meninggal, yang urus semuanya Pak RT. Ketika saya ditelepon sama RT, saya berangkat itu sekitar jam 10 malam. Saya datang ke Pak RT untuk diantar ke rumah sakit, ambil jenazahnya bareng-bareng. Terus saya tanya tuh Pak RT, keluarganya mana Pak RT? Nggak ada mas, ini orang perantauan. Nggak ada gimana? Terus yang ikut saya siapa? Yang tiap bulan. Saya sendirian tuh, posisi saya. Ya nggak ada mas, soalnya ini orang perantauan, di sini nggak ada keluarganya. Semua yang ngurus administrasi rumah sakit sampai kematiannya itu saya. Kata gitu RT gitu. Terus saya mau bawa ke Madura, hubungin siapa RT? Kebetulan ada ponakannya. Nah, keponakannya ini nggak bisa datang ke Surabaya karena kebetulan benturan dengan istrinya yang mau melahirkan. Jadi nggak bisa ditinggal istrinya. Tadi pas ke Pak RT, bagaimana caranya jenazahnya mau pulang. Nah, karena saya sendirian, saya ambil, saya bawa pulang dulu jenazahnya. Saya ambil teman saya untuk ikut. Jadi jenazah itu dari rumah sakit nggak saya bawa ke Madura mas. Saya bawa pulang dulu, jemput teman. Saya ajak jalan lagi lah, daerah Sampang itu juga masih pasar Optum, masih kesana, masih jauh. Daerah Lengger masuk, daerah Lengger juga. Itu di pelosok juga, jalannya enak mas. Cuma nggak ada pemukiman. Nah di situ GPS kan dikasih ponakan tuh. Nah dari Pak RT, diteruskan dari HP-nya Pak RT. Saya lihat GPS, berhentinya pas di titik itu di tengah sawah mas. Di situ nggak ada orang, nggak ada kendaraan. Nggak ada orang, nggak ada kendaraan sama sekali. Karena itu jam 1 lebih lah. Sudah tengah malam, jam menjelang pagi. Saya berhenti di situ karena sudah titiknya. Saya nanya ke teman saya, gimana Ustaz? Titiknya udah benar belum? Sudah, titiknya di sini. Nah, yang tadi pun aja deh, ponakannya seperti itu. Akhirnya ditelepon sama teman saya itu. Ditelepon, banyak nyambung mas. Lama, ternyata memang itu istrinya melahirkan. Jadi dia sibuk sama itu. Sedangkan kita kesasar sama GPS. Jadi lama hampir setengah jam lah pokoknya. Saya isenglah saya merekam di situ. Teleponnya itu saya bilang gitu. Alhamdulillah nyambung akhirnya. Setengah jam itu akhirnya nyambung. Kita ngomong, kita ini sudah dididik jemput mas, sudah dididik pengantaran. Tapi ini berarti posisi tengah sawah kayak gitu. Bapak berarti gimana? Kata ponakannya gitu. Kasih aja nanti pak, biar saya jemput. Ya kita nggak punya aja mas. Semuanya sawah jalan gelap. Nggak
nggak punya anjing tuh sih iya akhirnya itu saya makan dulu saya rekam kebetulan ada cowok cewek ini lewat pakai motor cewek cowok lewat pakai motor saya mau berhenti tapi saya cuma lalu banyak sama apalagi lagu yang saya kali ya aduh ada saya kali itu masih kembali berhenti padahal saya itu tanya itu mau nanya alamat di mana saya di mana tapi dia malah sabun akhirnya itu pun saya bisa kita celok nggak pernah dia celok ya tetap itu begitu ada saya tapi saya terus rekam saya apa itu ya saya rekam kayak saya bikin konten ternyata pas saya pulang jam 2:30 jam 3 pagi lalu masih waktu itu tak cukup nunggu tak cukup sambil yang video saya tadi jadi saya tadi pada sekitar kayak pocong tapi saya buka ini di pohon tapi ketika saya buka posisi tadi angle itu pokoknya kita berada di samping dari situ saya nggak itu ketika saya di tempat di samping itu mobil itu ada belakang dia ada belakang agak jauh ketika saya pindah ke belakang mobil itu tempat saya dia ada belakang di tempat saya jadi saya posisi nggak bisa ini ada video ya Oh, ini ya. jadi itu awalnya memang saya berposisi tinggi aja